Menilik tren kenaikan jumlah kasus positif COVID-19, ada kemungkinan besok kita bakal menembus angka 100.000. Sudah siapkah kita untuk menghadapi angka psikologis ini? Catatan Kompas TV kembali hadir. Saya Sofi Syarif. Mau tidak mau, kita harus mengakui kesadaran masyarakat Indonesia atas risiko COVID-19 masih sangat rendah. Dengan angka penularan yang tidak kunjung turun, prihatin rasanya melihat begitu banyak insiden yang justru membuat masyarakat berisiko tinggi terpapar COVID-19. Aksi jemput paksa jenazah pasien ini terjadi di Rumah Sakit Umum Raden Sudarsono, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu kemarin. Warga mengambil paksa jenazah anggota keluarganya dari ruang instalasi gawat darurat karena tidak terima proses pemulasaraan jenazah memakai protokol COVID-19. Banyak warga membuat polisi dan petugas rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. Warga membawa jenazah ke rumah duka dengan memakai mobil pickup untuk dimakamkan. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Lekok, 16 Juli lalu. Saat itu, ratusan warga merebut paksa jenazah COVID-19 yang hendak dimakamkan. Polisi menetapkan 5 orang tersangka yang diduga sebagai provokator. Kurangnya kesadaran masyarakat pada upaya pencegahan COVID-19 juga terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Meski pandemi belum berlalu, warga nekat berkumpul menyaksikan konser musik di alun-alun Kulon Progo. Selain tidak mengantongi izin keramaian, kerumunan menjadi rentan risiko penularan. Penyelenggara berdalih tidak mengajukan izin keramaian karena pertunjukan musik mereka anggap acara ngamen biasa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kulon Progo bersama kepolisian langsung meminta penyelenggara mengakhiri pertunjukan dan warga membubarkan diri. Padahal hari ini kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah ada di angka 98.776 dan bisa jadi besok 27 Juli 2020 Indonesia bakal melewati angka psikologis 100.000 kasus. Kalau kita lihat perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 selama sepekan terakhir minus hari ini, rata-rata penambahan per hari saudara adalah di atas 1.750 kasus setiap hari. Dengan penambahan 1.492 kasus hari ini, sangat mungkin kita bakal melampaui angka 100.000 besok. Angka 100.000 awalnya seolah jauh dari bayangan, namun toh kini jadi keniscayaan. Angka ini bakal jadi angka psikologis yang bisa jadi menimbulkan bayang-bayang tidak menyenangkan di tengah krisis kesehatan dan beragam dampak yang mengiringinya. Apalagi baru pekan lalu angka kasus positif COVID-19 di Indonesia melampaui jumlah kasus di Tiongkok, negara di mana COVID-19 pertama kali ditemukan dan pernah jadi epicentrum infeksi dunia. Namun yang jadi pertanyaan, apakah negara sudah benar-benar mengambil kebijakan yang mencerminkan kegawat daruratan hampir 100.000 kasus corona? Apakah kita, warga negara, sudah berperilaku yang mencerminkan kehati-hatian karena luasnya penularan hingga hampir 100.000 kasus corona? Yang jelas, kasus COVID-19 yang tidak kunjung turun menunjukkan apapun yang kita lakukan sebagai sebuah negara belum efektif dan belum menyasar ke permasalahan utama pandemi ini. Ini tampak dari keputusan sejumlah daerah untuk melanjutkan PSBB, apapun istilahnya. Salah satunya DKI Jakarta, saudara. Upaya mendongkrak ekonomi dengan membuka perkantoran, pasar, mal, dan berbagai tempat umum lain nyatanya menambah jumlah kasus positif. Yang paling jadi sorotan tentu adalah perkantoran, di mana banyak orang berkumpul di ruang tertutup, tanpa sirkulasi udara memadai, seringkali ditingkahi manusia-manusianya yang tidak disiplin mengenakan masker dan abai menjaga jarak. Memang ada protokol kesehatan yang jadi persyaratan pembukaan tempat-tempat tersebut. Tetapi apakah sudah dijalankan dengan sepenuh hati dan kesadaran tinggi?
kita adalah 5,2%. Apakah berarti kemudian Jakarta aman? Tidak, belum. Mengapa? Ini justru kita sekarang harus waspada. Karena dalam 2 minggu terakhir ini, nilai positivity rate menunjukkan tren yang meningkat. Pertama dan terpenting, ada tren peningkatan penyebaran kasus dalam 2 minggu terakhir ini. Peningkatan penyebaran ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan peningkatan aktivitas warga. Dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini, aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran. Di tempat seperti ini harus jaga jarak, harus saling mengingatkan. Jangan pernah ragu untuk menegur sesama kita yang mungkin lalai tidak menjalankan protokol kesehatan. Angka 100.000 kasus positif COVID-19 yang bisa jadi kita catat besok sudah jadi alarm sangat-sangat serius untuk tidak lagi permisif menegakkan aturan pencegahan penularan. Imbauan tidak bisa dibiarkan sendirian, harus dibantu rekayasa sosial. Kalau perlu penegakan aturan. Tentu tidak perlu sampai hukuman badan, tetapi sanksi apapun yang bisa membuat orang atau institusi jera untuk tidak berdisiplin perlu dipertimbangkan untuk dijalankan. Tidak ada yang memungkiri, sudah banyak yang kita semua lakukan untuk mencegah sebaran COVID-19, tetapi angka berbicara bahwa semua itu belum cukup.